Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini Allah memberikan keringanan untuk kita melangkahkan kaki untuk beramal soleh. Salah satu yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam taman di antara taman-taman surga, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa jalan tercepat menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala adalah jalan mencari ilmu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sehingga duduknya kita ini nanti akan menjadi pemberat amal soleh kita di akhirat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah, pada pagi hari ini adalah pertemuan perdana kita dalam kajian Majelis Ta'lim Nurul Ilmi, yang insya Allah kita sama-sama akan menikmati kajian hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan di muka bumi ini, yakni Al-Quranul Karim, Ma'dubatullah fil ard, yakni hidangan Allah di muka bumi ini. Sehingga kalau kita bagi dunia, diri kita ini ada zahir, ada batin. Seringkali kita sebagai manusia fokus untuk memberikan nutrisi dan makanan kepada zahir kita, sehingga kita tahu berapa kalori yang dibutuhkan untuk tubuh kita, berapa karbohidrat yang dibutuhkan untuk tubuh kita, proteinnya dan sebagainya macamnya. Akan tetapi tidak banyak dari diri kita yang mengetahui bahwa batin kita juga membutuhkan nutrisi, sarapan dan makanannya. Salah satu yang disebutkan bahwa Al-Quran Al-Karim adalah hidangan untuk makanan hati-hati kita. Sebagaimana bulan Ramadan yang sudah kita lewati sebelumnya. Bulan Ramadan, kalau kita ditanya apa itu bulan Ramadan, biasanya kita akan memberikan definisi adalah bulan puasa. Akan tetapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran menyebutkan bulan Ramadan itu adalah Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Quran. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Sehingga memang yang namanya batin kita ini, kolbu kita ini sangat-sangat membutuhkan Al-Quran sebagai nutrisi kehidupan kita, sebagaimana makanan untuk tubuh kita, sebagaimana minuman untuk menghilangkan dahaga kita, dan sebagaimana layaknya udara yang untuk memenuhi oksigen kehidupan kita. Dari sini kita akan mengetahui bahwa Al-Quran ini memang betul-betul kita yang memerlukannya. Semoga
Allah akan istiqomahkan kita untuk membahas juz 30 yang kita kenal dengan juz amma, untuk istiqomah bisa menyelesaikannya sampai nanti di suratul An-Nas. Sekarang kita akan masuk ke juz amma yang kita sebut juz amma. Kenapa kok disebut dengan juz amma? Karena dimulai dan diawali dengan suratun Naba yang diawali dengan kalimat amma yatasa'alun. Ada spidolnya nggak? Atau kalau nggak ada nggak apa-apa, nanti sambil diringkas aja. Maka sebelum kita memulai, kita sama-sama membaca, bertilawah surat An-Naba dengan harapan Allah turunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Allah berkahi usia kita, Allah berkahi ilmu kita untuk selalu bisa beramal soleh, sehingga nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yaduquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Ma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba.
dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Yang pertama adalah tentang surat An-Naba. Ini menurut para ulama adalah suratun makkiyah, surat makkiyah. Kita akan mengetahui bahwa ada dua di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada surat makkiyah, ada surat madaniyah. Apa itu surat makkiyah? Surat yang diturunkan. Ternyata surat makkiyah ini bukan surat yang diturunkan di Mekah, tapi adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi bukan menunjukkan tempat, tapi menunjukkan periode. Jadi surat Makkiyah ini adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Terkadang di dalam satu surat itu ada ayat yang diturunkan di ayat Makkiyah, ada juga ayat Madaniyah. Dan ada juga ayat atau surat yang diturunkan di Mekah, tapi ayatnya adalah ayat Madaniyah atau surat Madaniyah. Contohnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah. Jadi yang pertama kita Yang pertama kita akan sama-sama membahas satu periode. Ada Makkiyah. Yang kedua ada Madaniyah. Apa itu Makkiyah? Apa itu Madaniyah? Adalah surat atau ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kalau Makkiyah adalah, Madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ada satu surat, contohnya itu adalah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath ila akhirih. Itu turunnya di Mekah. Ketika Rasulullah setelah Fathu Mekah, turun ayat surat tersebut. Surat tersebut An-Nasr ini termasuk Makkiyah apa Madaniyah? Madaniyah apa Makkiyah? Turunnya di Mekah loh. Makkiyah apa Madaniyah? Loh. Apa? Madaniyah. Kenapa? Karena diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, meskipun turunnya di Mekah. Lanjut? Kita lanjutkan.
Kenapa kita penting untuk mengetahui bahwa ini surat atau ayat Makkiyah atau Madaniyah? Karena kita akan tahu bahwa saat itu Nabi ini sedang berdakwah dengan di hadapan siapa? Sehingga kalau ayat-ayat Makkiyah itu biasanya tipologinya, tipenya itu adalah mengingatkan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Quran, dan juga iman kepada hari akhir. Karena kalau di Mekah, demografinya ini, masyarakatnya ini adalah masyarakat musyrik. Berbeda dengan di Madinah. Kalau di Madinah nanti yang akan didakwai oleh Rasul ini adalah muslimin, sahabat muslim, baik itu muhajirin ataupun ansor, orang-orang kafir yang belum masuk Islam, ada orang-orang Yahudinya, ada orang-orang yang sebetulnya tahu akan ahlul kitab. Jadi kita bisa memposisikan, oh kalau Makkiyah ini berarti Rasul sedang berhadapan dengan orang-orang Quraisy nih. Awal-awal dakwah 13 tahun di Makkah. Gitu. Apa yang disampaikan rata-rata tentang penguatan pondasi. Baru nanti ketika di Madinah baru adanya syariat. Hukum waris, hukum gitu. Kalau dibuat untuk metode parenting bagaimana? Bagus. Jadi Al-Quran itu kita ambil dari sisi apapun dapat. Anak-anak yang masih kecil yang butuh penguatan pondasi akidah. Apa isinya? Iman. Sampai usia 7 tahun. Bukan diajari perintah, bukan. Tapi tanamkan iman. Baru 7 diajari untuk sholat. Walaupun nggak harus dipisah nih, terpisah antara iman dengan syariat perintah, nggak harus terpisah gitu juga. Nah ini An-Naba ini adalah surat Makkiyah. Jadi audiensnya saat itu adalah orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy. Kita masuk kepada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir. Amma yatasaalun. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Sebenarnya para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang bertanya itu. Ada antara orang musyrik bertanya kepada orang muslim. Ada orang musyrik bertanya dengan orang musyrik. Orang Quraisy gitu aja ya. Ada orang Quraisy saling bertanya sesama orang Quraisy. Yang pertama. Yang kedua, orang Quraisy bertanya kepada muslim. Yang ketiga, orang Quraisy dan orang Muslim bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma yatasaalun. Kalau dalam bahasa Arab, ketika wazannya ini tafa'ala, itu maknanya saling. Kalau sa'ala yas'alu bertanya, tapi kalau tasa'ala yatasaalu saling bertanya. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Ini belum kita sama-sama masuk ke tafsir dan tadaburnya, masuk ke ayat kedua dulu. Anin naba'il adim, tentang an-naba' al-azim. Apa itu di dalam terjemahnya?
tentang berita yang besar. Di dalam bahasa Arab dan di dalam Al-Quran kita akan mengetahui bahwa yang namanya kabar itu redaksinya ada 3. Yang pertama adalah naba. Yang kedua adalah hadis. Yang ketiga adalah khobar. Sama-sama artinya sama-sama apa? Berita. Bedanya apa? Antara naba, hadis sama khobar. Yang pertama dari bawah dulu. Kalau khobar ini adalah kabar yang umum, yang biasa kita dengar, yang kita lihat, kita perhatikan. Terkadang ada manfaatnya buat kita, terkadang nggak ada manfaatnya. Kabar yang berseliweran di media elektronik ataupun cetak, itu kadang bermanfaat buat kita, tapi kadang juga nggak ada manfaatnya. Ini adalah sehingga disebut khobar. Yang kedua adalah hadis. Kita pernah dengar hadis dengan Nabi Muhammad itu sabdanya, perbuatannya, apa yang didiamkannya, ma usnida ilan nabi min qaulin au fi'lin au takririn, itu disebut hadis. Amal perbuatan, ucapan, apa yang didiamkan oleh Nabi itu disebut hadis. Adalah kabar yang kita dapatkan dan status kabar ini baru bagi kita. Sehingga kalau dalam bahasa sekarang itu kita menyebutnya hot news atau breaking news. Ya, seperti itu. Kemudian mati ya. Nggak boleh buat bolak-balik kali ya, Bu ya. Harus duduk aja. Kenapa? Disaku. Ini udah nggak hidup. Halo. Nah. Oh, kalau on malah justru nggak bunyi, harus di ST. Kemudian an-naba. Bedanya kalau an-naba ini adalah perkara yang sangat besar yang ada hubungannya dengan diri kita. Sangat penting dan sangat besar yang ada hubungannya dengan diri kita. Sehingga yang membawa naba ini, kabar berita yang sangat besar ini disebut dengan nabi. Pembawa berita an-naba itu adalah nabi. Lah mereka, orang-orang Quraisy ini saling bertanya-tanya tentang nabaun azim, tentang berita yang besar. Nabaun azim ini nabain azim. Para ulama menyebutkan setidaknya ada 3. Berita besar itu adalah tentang Al-Quran, tentang Rasulullah, tentang Al-Qiyamah.
Jadi berita yang besar itu orang-orang Quraisy itu saling bertanya-tanya, bener tah Muhammad itu Rasulullah? Bener tah Al-Quran itu memang firman-Nya Allah? Bener tah akan terjadinya hari kiamat? Dan ini perkara yang sangat besar. Yang paling kuat, para ulama menyebutkan nabaun adim ini adalah tentang adanya hari kiamat. Perkara besarnya bisa jenengan bayangkan begini. 2019 itu nggak pernah kita tahu yang namanya COVID-19, Corona, COVID-19. Tiba-tiba ada perkara yang seperti itu, yang sangat besar, yang ada hubungannya dengan diri kita. Urusannya mungkin katanya hidup mati, seperti itu ya. Maka hampir setiap pojokan orang ketemu di pasar ngobrolnya corona. Biar kita ada bayangan bagaimana orang-orang Quraisy itu mempertanyakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita masuk ke dalam tadabbur ini seperti itu. Kita merasa kita masuk ke dalam bagaimana saat itu kondisinya. Makkah yang tadinya itu jalan begitu, tiba-tiba ada seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan diri sebagai Rasul, kemudian membawa Al-Quran dan mengabarkan tentang adanya hari kiamat. Rame nggak saat itu Mekah? Rame. Akan tetapi sejatinya mereka saling bertanya antara sesama orang Quraisy ini, bertanya bukan untuk mempercayai tapi untuk menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada pertanyaan yang menghina. Misalnya, air minum itu harganya 25.000 sebotol. Itu kan bertanya. Tapi menghina apa enggak? Masa iya air minum seharga seperti itu? Enggak percaya, mereka itu istihza, menghina Rasulullah. Emang iya ada hari kiamat. Kalau tentang adanya Allah mereka semuanya percaya. Karena kakek moyang beliaulah adalah yang membangun Ka'bah. Nabiullah Ismail, terus kemudian turun Abdul Muthalib. Mereka tahu bahwa Allah memang zat yang layak untuk disembah. Hanya saja mereka nggak mau menyembah satu-satunya Allah, punya sekutu-sekutu yang lainnya. Kalau kita melihat sirah bagaimana percayanya mereka kepada Allah, mau tawaf saja mereka itu nggak mau tawaf dengan pakaian yang hasil dari maksiat. Harus beli baju baru atau pinjam kepada orang-orang Quraisy. Kalau nggak punya, mereka tawaf dengan apa? Tanpa busana. Nah, ini yang menjadi masalah. Beribadahnya ini dia buat-buat sama membuat sesembahan-sesembahan yang lainnya. Kalau ditanyakan di dalam Al-Quran disebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau orang-orang Quraisy itu ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, mereka pasti akan menjawabnya Allah. Tapi mereka nggak percaya tentang adanya hari kiamat. Kenapa? Biasanya kan kalau orang sudah terlalu banyak zalim, berbuat kejahatan, itu kan nggak mau untuk tanggung jawab. Lah di sini tiba-tiba Rasul datang menyampaikan bahwa apa yang kalian perbuat ini nanti akan Allah balas di hari kiamat. Kira-kira mau nggak mereka?
Nggak mau. Makanya kenapa keimanan kita kepada hari kiamat ini menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi tingkah laku kehidupan kita. Kalau orang yang percaya, dulu kan kita pernah tahu, lek gak gelem jiwit ojo di lek gak gelem dijiwit ojo jiwit, kan gitu. Maka orang-orang yang beriman dengan adanya hari kiamat ini, dia nggak akan main-main terhadap saudara-saudarinya. Kenapa? Karena yakin setiap kezaliman yang dia lakukan nanti akan mendapat balasannya. Begitu pula orang yang beriman kepada hari kiamat, dia akan memperlakukan saudaranya dengan baik, karena dia yakin bahwa nanti di akhirat akan mendapatkan balasan yang gitu ya. Amma yatasa'alun anin naba'il adim. Mereka saling bertanya-tanya tentang hari kiamat itu, anin naba'il adim. Kalau saya tanya nih Bu, kira-kira di antara naba, hadis sama khobar, tiap hari berapa porsi yang sering kita dengarkan? Termasuk ngerasani. Itu termasuk khobar apa termasuk naba? Berita yang sebenarnya nggak penting, ada orang beli tas 200 juta misalnya. Nah, maka kita mulai harus memilah dalam satu hari ini apa yang patut yang kita naikkan di akun sosial media kita ini, masuk khobar apa masuk hadis apa masuk naba. Gitu, pertimbangannya begitu. Karena setiap yang akan kita naikkan itu dimintai pertanggungjawaban. Ini nggak heran kalau ada orang yang sampai sangat ketakutannya dengan akhirat sehingga seluruh energi, harta itu dihabiskan karena memang selalu mendengarnya khobar. Dan gak heran juga di sana ada yang menghabiskan ratusan juta hanya untuk sekedar foya-foya. Kenapa? Karena setiap hari yang didengar itu adalah berita-berita yang gak ada manfaatnya, yakni khobar. Ya, bukankah apa yang kita lihat, kita baca, kita dengar akan mempengaruhi diri kita? Kata bahasa orang kerennya itu, you are what you read. Kamu itu seperti apa yang kamu baca. Maka bacalah bacaan yang bermanfaat, dengarlah informasi yang bermanfaat, berucaplah ucapan yang bermanfaat, menulislah dengan tulisan yang bermanfaat. Amma yatasa'alun anin naba'il adim alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka itu saling berselisih. Masa iya ada hari kiamat? Wah, ya nggak enak kalau ada hari kiamat. Bukankah kita itu sudah nanti meninggal, dikubur, tulang belulang kita hancur, masa iya dibangkitkan lagi? Itu nggak masuk di akal mereka. Bahkan di dalam diri kita sendiri mungkin kita hanya sebatas, ya memang ada hari kiamat, tapi bukan mendarah daging dalam diri kita. Sederhananya seperti apa? Setiap kita ketika menjadi murid, yakin ada ujian. Tapi apakah semuanya belajar? Enggak. Siapa yang belajar? Yang sadar betul bahwa nanti akan ada ujian. Yang diperselisihkan oleh mereka, masa iya
ketika nanti sudah mati kok bisa dibangkitkan lagi padahal sudah menjadi tulang belulang yang hancur. Mereka bertanya, qala may yuhyil idhama wa hiya ramin. Siapa yang akan membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur itu? Enggak percaya. Kenapa mereka enggak percaya? Salah satunya adalah karena mereka enggak mau dimintai pertanggungjawaban. Kita diperintahkan Allah sampai kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Mereka debat macam-macam itu Allah putus dengan satu kalimat kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kamu pasti nanti akan mengetahuinya. Sekali-kali tidak, kamu pasti nanti akan mengetahuinya bahwa memang hari kiamat itu akan ada dan terjadi. Di sini Allah meminta kita untuk memakai akal kita. Ini paragraf yang pertama. Sekarang kita akan masuk kepada paragraf yang kedua. Allah mengajak kita bukan hanya akal tapi tubuh kita. Segala yang diberikan Allah kepada kita. Mata, telinga, hidung, kulit. Untuk merenungi ayat-ayatnya Allah. Dimulai dari ayat yang ke-6. Paragraf yang pertama, bagian pertama adalah ayat 1 sampai ayat 5 tentang orang-orang Quraisy yang bertanya-tanya akan adanya hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Allah mengajak kita semuanya mentadaburi ayat Allah di muka bumi ini yang bernama bumi. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Mahda itu secara ada yang membaca mumahhada. Kalau kita pernah mendengar utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Pernah mendengar? Carilah ilmu sejak dalam buayan. Ya, mahdi itu lebih cocok, artinya adalah buayan. Alam naj'alil ardo mihada, Allah menjadikan bumi ini sebagai buayan. Sehingga diibaratkan bahwa bumi ini sebagaimana anak yang disiapkan tempat tidurnya di ayun-ayun, kemudian diletakkan bisa tidur nyenyak. Bumi itu seperti itu, diciptakan Allah bagi manusia. Kita bayangkan, Allah menciptakan sebelum manusia diciptakan dan diletakkan di bumi, Allah itu sudah menyiapkan bumi lengkap dengan fasilitasnya. Bagi siapa? Bagi manusia. Kalau lihat perumahan-perumahan yang besar itu, sebelum dia jual unit rumah yang bisa dibeli oleh orang, maka developer itu akan membuat jaringan instalasi listrik, jaringan saluran air, dibuatkan fasumnya, dibuatkan minimarketnya. Kebayang? Lah bumi itu Allah menciptakan seperti itu. Sebelum diciptakan manusia, Allah menciptakan gunung-gunung, sungai-sungai, hewan-hewan yang beraneka ragam, tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam, jalanannya,
datar, naik, turunnya, itu Allah menciptakan semuanya seperti itu. Baru kemudian Allah letakkan manusia, semuanya itu kebutuhannya untuk manusia. Gimana nggak sayangnya Allah? Setelah mereka orang-orang Quraisy nggak percaya akan adanya hari kebangkitan, diajak untuk merenung. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan buat manusia? Satu di antara kita itu sampai Allah connectingkan baik urusan ilmu atau urusan bisnis, itu karena Allah sudah mempersiapkan. Ada yang punya misalnya kolam diisi ikan, bisa tumbuh besar ikannya, dijual ke pasar. Nah, itu semuanya alam naj'alil ardo mihada, agar kita semuanya itu merenung bahwa Allah telah menciptakan dunia ini untuk kita. Apalagi orang-orang Quraisy itu lebih tahu betul bagaimana Allah menyiapkan bumi bagi mereka. Sampai diperjalankan ke Syam, diperjalankan ke Yaman, rihlatas syita'i was soif. Kita posisikan diri kita yang sejak kecil hingga seperti ini, Allah menyiapkan kebutuhan kita. Alam naj'alil ardo mihada. Dibikin nyaman dunia itu. Dan menciptakan bumi seperti itu mudah bagi Allah. Kemudian wal jibala autada. Bareng-bareng wal jibala al jibal, gunung-gunung, autada sebagai pasak. Ini Allah berfirman sebelum adanya ilmu geografi, ilmu IPA itu belum ada. Allah mengabarkan bahwa yang namanya gunung itu sebagai pasak. Ternyata benar. Gunung itu yang namanya pasak. Ini misalnya paku dijadikan pasak. Yang masuk ke dalam bumi ini biasanya lebih panjang dibandingkan yang muncul. Lah gunung itu seperti itu. Dijadikan pasak agar bumi ini tidak mengalami goncangan. Jauh sebelum adanya ilmu, Allah sudah mengabarkan ternyata gunung itu bukan kumpulan pasir yang kayak anak-anak dikumpul, bukan, tapi di dalamnya ada dalamnya yang lebih panjang. Ayat yang ke-8 dibaca bareng-bareng. 3, 2, 1. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan. Wal fajri walayalin asr wasyaf'i wal watar, demi yang syafa', yang berpasang-pasangan, yang genap, wal watar, dan yang ganjil. Allah menciptakan kita ini dengan berpasang-pasangan. Di dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari setiap segala sesuatu yang kami ciptakan itu kami jadikan berpasang-pasangan, la'allakum tadhakkarun, agar kalian itu zikir, ingat. Ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada hitam, ada
ada jahat, ada siang, ada malam, terus dijadikan berpasangan seperti itu agar kita bisa berpikir. Nah, masalahnya kan orang-orang yang katanya penggiat HAM itu kan lihat berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ada Fir'aun, ada Musa, ada Rasulullah, ada Abu Jahal, selalu dibikin seperti itu. Siapa yang menciptakan rasa bahwa laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki? Allah. Perempuan mempunyai sifat yang sedemikian, laki-laki mempunyai sifat yang sedemikian. Padahal mereka orang-orang yang aneh itu ujung-ujungnya apa? Sama mencari apa sih? Feminim sama gentle, ya kan? Lah kok ujung-ujungnya begitu, kok nyari beda gender kan? Sesama gender kan aneh. Aneh apa enggak? Aneh. Coba diperhatikan baik-baik. Yang berlaku menyimpang seperti itu kan yang dicari tetap berbeda. Ada yang feminim, ada yang maskulin. Lah kok ngono-ngono repot-repot. Ya wis lanang ambek wedok lah beres. Lah kayak gitu kok diperjuangkan. Gara-gara khobar ini loh. Ini agar kita bisa merenung bahwa bukan untuk apa-apa, bahwa perempuan diberikan rasa sayang, rasa cinta kepada keluarganya. Laki-laki diberikan ketegasan sebagai pengayom untuk wa khalaqnakum azwaja, bareng-bareng. Wa khalaqnakum azwaja. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9, bareng-bareng 3 2 1. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurmu sebagai subat. Apa subat? Istirahat. Sebenarnya subat ini adalah memutus. Makanya kalau di orang-orang Yahudi ada yang namanya hari Sabat. Sabtu itu artinya putus, stop. Orang-orang Yahudi itu Allah haramkan pada hari Sabtu untuk bekerja, untuk beribadah. Itu adalah Sabat. Jadi Allah menjadikan wa ja'alna naumakum subata, dan Allah menjadikan tidurmu sebagai pemutus atau tempat istirahat. Rasa ngantuk, kita masuk kepada tadabbur. Allah itu menciptakan rasa lelah dan letih. Setelah beraktivitas di pagi hari, biasanya Allah itu memberikan sinyal pada jam ba'da isya itu sudah mulai ngantuk. Iya apa enggak? Sudah mulai ngantuk. Tapi kadang kita yang melawan itu arus dengan megang HP misalnya, dengan nonton TV misalnya, dengan ngobrol misalnya, sehingga waktu itu kelewat. Kalau seperti itu sudah nggak ngantuk lagi. Wa ja'alna naumakum subata, dan Allah menjadikan tidurmu sebagai istirahat. Tidur ini sebetulnya istirahat. Bahkan di dalam Al-Quran disebut sebagai mati. Disebut sebagai mati. Istirahat dari segala aktivitas, istirahat dari segala letih dan capek. Itu Allah sebenarnya sangat mampu untuk membuat orang tertidur tanpa sinyal.
tiba-tiba tengah jalan langsung tidur. Ada kan? Pernah ada seperti itu. Ya Allah, saking Rahman Rahimnya Allah, kita mau tidur aja dibikin sinyal-sinyal dengan nguap, dengan mata berair, dengan sudah nggak fokus. Apalagi pas ngaji. Ada orang yang harus sekali untuk bisa tidur, dia itu harus nelam obat yang banyak. Saya pernah bukan ketemu dan kenal. Jadi beliau sudah almarhum, semoga Allah merahmati beliau. Itu segala kekayaan beliau punya. Waktu masih sekolah dulu di sana, itu ketemu dengan orang namanya Pak Yusuf. Itu semua harta dia punya. Kemudian saya malam diajak ke sana ke rumahnya. Ketika mau istirahat, itu beliau harus minum obat beberapa jenis untuk bisa tidur. Loh kita, waduh. Sehingga ini diingatkan oleh Allah kepada orang-orang Quraisy itu, wa ja'alna naumakum subata. Allah menjadikan tidur bagimu sebagai istirahat. Kita pernah memposisikan tidur semulia itu, bahwa ini adalah ciptaannya Allah, bahwa ini adalah bagian dari mati, sehingga ketika kita bangun dari tidur, doanya bareng-bareng apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Alhamdulillah ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan, dan hanya kepadamulah kami akan kembali. Pernah bangun tidur memposisikan seperti itu? Ya kan Allah mampu saja. Tidur dibikin gak bangun lagi. Nah, begini nih, untuk merenungi bahwa nikmat Allah ini sangat banyak sekali bagi kita. Wa ja'alna naumakum subata. Ayat yang 10. Wa ja'alnal laila, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dulu belum ada listrik, sehingga malam itu disebut pakaian. Fungsinya itu untuk menutupi. Jadi dengan adanya malam, orang itu ganti pakaiannya, beristirahat setelah beraktivitas lelah, sehingga disebut malam sebagai pakaian, libas. Apalagi di dalam Al-Quran yang dijadikan pakaian? Apa? Hunna libasun lakum wa antum libasul. Istri-istri itu pakaian bagi suaminya, suami-suami itu pakaian bagi istrinya. Artinya apa? Saling nutupi. Yang tahu aibnya ibu-ibu siapa? Suami. Yang tahu aibnya suami siapa? Ibu-ibu. Lah ini harus jadi pakaian. Bukan malah anjane bojoku wis ngono iku modele. Padahal ngene. Loh, bukan jadi pakaian. Harusnya pasangan itu jadi pakaian. Ini agak keluar nggak apa-apa ya? Saya beberapa waktu ini menemukan pelajaran agar para suami ini muncul qawamahnya dan istri-istri ini muncul kepatuhannya. Ada salah satu pembelajaran yang perlu digunakan.
Misalnya laki-laki ketika mau putusan, memberikan putusan apa, baik itu beli sesuatu, tidak jadi beli sesuatu, laki-laki ini harus dibiasakan untuk tidak mengatakan gak oleh ambil bojoku. Istri-istri juga harus mulai dibiasakan bahwa ketika mengambil putusan apa-apa, misalnya sama temennya, mulai dibiasakan. Harusnya mulai dibiasakan, gak oleh ambil bojoku. Nah, itu yang benar. Ini yang saya sampaikan kira-kira benar apa enggak? Kalau laki-laki hendaknya ngomong kepada orang lain itu jangan merendahkan dirinya, tapi menunjukkan setelah saya bermusyawarah dengan keluarga, saya memutuskan gak jadi ambil ini. Lah itu kan laki-laki. Jangan malah ngomong, aduh ya apa ya, gak oleh ambil bojoku. Begitulah perempuan memposisikan diri sebagai istri, mengatakan mohon maaf ya, kenapa suamiku tidak mengizinkan aku. Wah, itu kan dahsyat ini. Surga bypass lewat jalan tol. Jangan malah ngomong sebagai bojoku apa cari aku. Ya, nyambungnya karena kepakaian tadi itu loh. Pakaian tadi. Kita memposisikan, memakai pasangan kita agar aibnya itu tertutupi, justru yang kelihatan baik-baiknya. Baik suami ataupun istri sama seperti itu. Wah, bojoku wis jos gini. Disebutkan semua yang hebat-hebatnya. Aku ki orang pemarah, istriku yang selalu meredam itu, masya Allah dahsyat gitu. Ini guyu ya apa? Biasa mungkin karena sudah sering diamalkan ya. Semoga kita semuanya dijadikan keluarga-keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Wa ja'alna al-laila libasa. Terus wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan an-nahar siang sebagai ma'ash, sebagai beraktivitas. Dinaikkan itu matahari perlahan-lahan sehingga matahari menjadi terang benderang. Kita tidur itu gak enak. Sebaliknya, malam dijadikan istirahat. Di balik itu kehidupan, malam buat begadang, siang buat tidur. Enak gak? Gak enak. Tanya, gak enak. Kalau malam tidur 5-6 jam, bangun itu seger. Kalau malam gak tidur, diganti di siang hari, mau 6, 7, 8 jam masih pusing. Itu tadabbur. Nah, begini nih caranya tadabbur, bahwa Allah yang menciptakan dunia sebagai hamparan, gunung sebagai pasak-pasak, tidur untuk istirahat, malam sebagai pakaian, siang sebagai aktivitas. Ini sunnatullah, kita ikutin. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Allah menciptakan, kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Langit itu sampai disebutkan berkali-kali dengan 7 lapis langitnya. Ada bangunan yang sedemikian luas dan besarnya, tapi tanpa tiang. Nah, ini aja kan nggak mungkin ini nggak ada tiang. Ujungnya tiang, ujungnya tiang. Tapi langit enggak. 7 lapis langit.
antara lapis 1 ke lapis yang lainnya, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Bahkan menurut para ulama, bintang-bintang dan segala isinya itu berada di langit pertama. Sehingga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasul bersabda, at-totis sama, hampir-hampir langit itu retak. Wahukko anta'id, dan pantas saja langit itu merasa retak. Kenapa? Karena di langit itu penghuninya itu banyak sekali. Sampai disebutkan tidaklah di antara 4 jari itu ada malaikat sajidan yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penduduknya banyak mana antara penduduk langit dengan penduduk bumi? Penduduk langit. Hampir 4 ruas jari ada malaikat sujud. 4 ruas jari lagi ada malaikat sujud. 4 ruas jari lagi ada malaikat sujud. Nah, itu malaikat-malaikat yang di sana itu ternyata di muka bumi ada penduduk bumi yang sangat terkenal di langit. Salah satunya siapa? Uwais Al-Qarni. Majhulun fid dunya wa masyhurun fis sama. Tidak terkenal di muka bumi, tapi sangat terkenal di langit-langitnya. Jadi kalau posisi kita ini sekarang mencari keterkenalan dan popularitas, itu carinya di langit. Dengan banyaknya duduk seperti ini, itu kan punya 4 keutamaan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum itu duduk di antara majelis-majelis rumahnya ilmu. Yatluna kitaballah, dia baca kitab-kitabnya Allah. Wa yatadarusuna bainahum, dan dia saling mentadarusi di antara mereka. Illa nazalat humur sakinah wa ghosiyat humur rahmah wa khaffat humul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Allah turunkan sakinah, Allah curahkan rahmat, dinaungi para malaikat, dan para malaikat menyebut nama-nama kita di langit-langitnya Allah. Jadi yang paling penting itu kita mencari popularitas di mana? Jangan di TikTok. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga kita semuanya dijaga. Anak generasi kita yang jadi penyakit itu kenapa sebabnya? Hubbus syuhur. Pingin terkenal dan kepopularitasan. Berawal hanya dari situ. Tanpa kita sadari, perlahan generasi kita ini semakin senang dikenal oleh orang lain, sampai harus membenahi tubuhnya dengan berbagai macam agar mendapatkan popularitas. Ngomongi langit tadi. Jadi mulai sekarang kita fokuskan diri kita untuk terkenal di langit. Dengan cara apa? Memperbanyak. Waja'alna sirajan wahaja. Nomor 13, waja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat sangat terang. Maksudnya apa ini? Matahari. Matahari. Al-Quran itu menyebut kalau matahari cahayanya itu sebagai dia. Kalau bulan disebutnya sebagai nur. Sinar. Allah menciptakan matahari. Waja'alna sirajan wahaja, sebagai pelita yang amat sangat terang. Allah cukupkan
matahari itu menjadi nikmat bagi semesta alam ini? Kalau kepikiran begini, diukur derajatnya, cukup sampai sekian saja, agar manusia merasa kehangatan, agar jemurannya bisa kering, agar tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh sehat. Karena kajian muslimah, nggak apa-apa saya akan mengkritisi dari sisi itu. Setiap manusia, nanti kita akan sama-sama belajar di surat-surat berikutnya. Allah menciptakan tubuh kita ini dengan sangat sempurna. Karena kita tinggalnya di Indonesia, maka dibuatlah model yang seperti ini, dengan kulit yang seperti ini, dengan sinaran matahari yang seperti ini. Sudah dikondisikan. Ini yang perlu kita syukuri. Wa ja'alna sirajaw wahhaja. Mereka orang-orang Quraisy tahu betul bagaimana nikmatnya matahari itu. Yang ke-14, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna, dan kami turunkan, minal mu'sirat, dari awan-awan itu, ma'an, air, sajjaja, yang tercurah atau yang banyak. Di situ disebutkan wa anzalna minal mu'sirat. Mu'sirat dari kata ain sin ro. Usrun. Apa usrun itu? Asr mangga. Jus. Jadi awan itu diperas bahasanya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Setelah diperas keluar air yang tercurah dengan banyaknya. Air hujan itu datangnya dari mana? Sehingga kalau air hujan disebut tetap ma'un. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an, wa anzalna minas sama'i ma'an. Enggak pernah jamak, enggak pernah pakai miyahun atau moyahun, enggak pernah, tapi tetap pakai ma'un. Kenapa seperti itu? Karena sejatinya Allah menurunkan air hujan itu dari air yang ada di muka bumi ini, kumpul air sungainya, air lautnya, air bahkan yang kotornya, yang comberannya, itu Allah angkat, gitu ya. Kalau kita dulu belajar bahasa IPA, diangkat, naik, kemudian diserap oleh awan sampai ngumpul menjadi hitam, baru diperas airnya, turun air yang jernih. Nggak terasa asin, nggak terasa apa, air yang jernih. Dari sini kita memang seharusnya IPA itu disangkutkannya dengan iman. Disangkutkannya dengan iman, bukan sesuatu yang terpisah. Kejadian alam yang ada di dunia ini, sangkutannya ini adalah dengan iman. Biar tidak terjadi seperti orang-orang Jepang. Orang Jepang itu kalau terjadi musibah, selalu kalkulasinya itu hitung-hitungannya, oh karena terjadi gesekan lempeng bumi, karena terjadi ini, terjadi ini, stop. Apa yang harus kita lakukan? Hanya begitu. Harusnya Muslim itu nggak begitu. Naikkan lagi bahwa kejadian yang sedemikian itu karena ada yang mengatur. Kita sekarang gimana? Jadi orang Jepang apa jadi orang Muslim?
Harus kita tata ulang. Masa la haula wala quwata illa billah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Allah menurunkan air hujan itu satu jenis sebagai rahmat bagi kita. Ayat berikutnya, linukhrija bihi habbaw wa nabata. Yang dengan air hujan itu Allah menumbuhkan habban, biji-bijian, padi-padian, jagung, gandum, adas, wa nabata, dan juga tumbuh-tumbuhan. Saya sampai nggak habis pikir. Nggak habis pikirnya itu begini, apakah kita sudah, pendidikan kita sudah sesekuler itu sampai memisahkan antara Allah yang maha mengatur dengan kejadian fenomena alam? Kita 80% muslim, tapi ketika kesyirikan dipertontonkan dalam apa itu namanya? Apa? Balapan tuh. Allahu Akbar lah. Masa nggak ada yang bisa mencegah? Dan itu kalau saya melihatnya memang sangat disengaja. Disengaja agar kita itu terbiasa dengan hal-hal yang kesyirikan seperti itu. Disorot seluruh dunia loh. Sesekuler-sekulernya mereka, orang-orang dunia yang lain yang gak percaya Tuhan, gak pernah melakukan hal yang seperti itu. Iya. Kenapa begitu? Sudah terjadi dikotomi antara pelajaran agama dengan pelajaran sains, dengan pelajaran umum. Dianggap hujan ini hanya memang mata rantai air yang menguap dari lautan terus turun ke sungai, terus hanya sebatas itu. Padahal ada Allah yang maha mengatur. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajaja linukhrija bihi habbau. Dengan air itu Allah turunkan habban wa nabata, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Para ulama menyebutkan kenapa biji-bijian didahulukan dibandingkan tumbuh-tumbuhan, karena kebutuhan manusia terhadap biji-bijian itu lebih primer dibandingkan dengan tumbuh-tumbuhan. Padi dengan sayur-sayuran, tapi harus dikombinasikan. Ya makan nasi ya, tapi pakai sayur. Wajannatin alfafa, dan kemudian dijadikannya kebun-kebun yang lebat. Kebun yang lebat itu begini. Ada satu kebun terdiri dari berbagai macam pohon. Kadang orang itu yang satu nanam sukun misalnya, sebelahnya lagi cabai, sebelahnya lagi mangga. Ada air hujan, kemudian di tanah yang sama, yang satu muncul rasanya pedas, yang satu muncul rasanya manis. Yang bikin gitu siapa? Pernah mikir sampai begitu? Nggak usah berbeda, sama-sama jeruk aja, nanam jeruk. Yang satu ini rasanya manis, beda tangkai saja. Kalau semuanya ilmu yang ada dalam diri kita ini, yang kita punyai,
menjadi wasilah untuk mengagungkan Allah, toh. Wa jannatin alfafa. Semuanya Allah sampaikan. Semuanya tadi Allah sampaikan. Bumi, gunung, tidur, malam, siang. Apalagi? Apalagi? Hujan, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, biji-bijian. Itu untuk mengingatkan orang-orang Quraisy. Kalau Allah mengatur dan menciptakan yang sedemikian saja itu mampu, apalagi hanya sekedar membangkitkan manusia dari matinya. Mampu apa sangat mampu? Sangat mampu. Bagi Allah nggak ada yang lebih sulit sama lebih mudah, nggak ada. Dua-dua semuanya mudah. Nah, kalau sudah seperti itu baru kita yakin. Kira-kira hari kiamat ada apa enggak? Ada. Ini bagian paragraf yang kedua. Biasanya pertanyaannya di berapa menit sebelumnya? Ada pertanyaan apa mbak biasanya? Terus kita masuki ke bagian yang ketiga. Baca bareng-bareng di ayat yang ke-17. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna sesungguhnya, yaumul fasl hari yang ditentukan atau hari yang diputuskan, kana miqata adalah satu waktu yang sudah pasti akan ditetapkan. Inna yaumal fasli kana miqata. Hari kiamat itu mempunyai beberapa nama. Tergantung, biasanya nama itu bergantung dengan sifatnya. Contohnya, yang kita tahu apa aja? Yaumul Kiamah. Terus apa lagi? Apa? Al-Qari'ah. Terus Al-Haqqah, As-Sokhah, As-Sokhah. Terus ada lagi yang namanya Yaumul Mahsyar. Ada Yaumul Ba'ats. Ya. Ada lagi Yaumul Hisab. Ada lagi Yaumul Mizan. Di Al-Qur'an disebutkan yang namanya kiamah itu dengan berbagai macam. Kenapa? Salah satunya adalah kalau sesuatu itu disebutkan dengan berbagai macam, itu karena biasanya saking penting dan juga menjadi pengetahuan yang menjadi konsumsi kebutuhan sehari-hari. Misalnya kalau beras itu namanya banyak karena menjadi kebutuhan sehari-hari. Kalau kecil namanya apa, menir. Terus kalau dijadikan ini namanya ada padi, ada menir, ada katul misalnya, apa semuanya seperti itu. Sama kiamat juga begitu. Kenapa disebutkan begitu? Menunjukkan sifat-sifatnya. Tidaklah disebut hari kiamah karena pada hari itu seseorang akan berdiri, tidak ada duduk dan berbaring, apalagi tidur. Saat manusia dibangkitkan, matahari didekatkan, itu manusia itu betul-betul berdiri sampai menunggu hari pembalasan perhitungannya Allah. Bayangkan, berdiri saja. Ada yang keringatnya itu sampai selutut, sedengkul, sampai yang, dan itu tahun-tahunan, puluhan tahun, bahkan bisa ratusan, sehingga disebut hari kiamah.
As-Sakhah, Al-Qari'ah, yang guncangannya dahsyat itu. Al-Haqqah, As-Sakhah, teriakan, karena saat itu ketika tiupan sangkakala itu memekakkan semua telinga sehingga membuat semua alam raya hancur. Yaumul Mahsyar, karena pada hari itu dibangkitkan, dikumpulkan dalam satu tempat. Yaumul Ba'ats, hari di mana kita dibangkitkan. Ada banyak nama-nama hari kiamat menunjukkan sifat dari hari kiamat tersebut. Nah, sekarang itu disebut inna yaumal fasli. Hari putusan itu pasti akan datang. Kapan datangnya hari kiamat? Ada dua hadis yang kita mengetahuinya tentang hari kiamat. Yang pertama, hadis ketika malaikat berbentuk manusia datang kepada Rasulullah, duduk di hadapan Rasulullah, kemudian bertanya tentang iman, Islam, ihsan, dan juga hari kiamat. Ketika ditanya kapan terjadinya hari kiamat, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Terus kemudian kalau begitu tunjukkan tanda-tandanya. Setidaknya disebutkan 3 di situ. 1, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak yang melahirkan tuannya. Ada yang menyebutkan ini benar-benar budak melahirkan tuannya. Ada yang menyebut budak. Antisipasi buat kita agar kiamatnya makin lama. Janganlah kita kalau sebagai orang tua, jangan sampai anak ini kita didik untuk menjadi ngelunjak kepada kita. Kalau kita sebagai anak, jadikan orang tua kita ini sebagai ratu dan raja. Kalau bahasa sederhananya, biar kiamatnya lama. Bahasa sederhananya. Kalau sering bicara sedang berbagai macam seperti itu, wah, sedang mensukseskan kiamat agar segera tiba. Dengan berbagai macam maksiat yang dilakukan itu. Yang pertama gitu, bahwa antalidal amatu bataha, budak-budak melahirkan tuannya. Yang kedua, ada orang-orang yang tadinya pengembala, hufatan uratan yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, orang Badui datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Kata Rasulullah kemudian mengatakan bahwa apa yang sudah engkau siapkan untuk hari kiamat tersebut? Kata orang Badui, aku tidak menyiapkan apa-apa kecuali aku mencintaimu ya Rasulullah. Ini hadis dari Anas bin Malik yang mendengar seperti ini, maka kemudian mengatakan bahwa tidaklah ada satu hadis yang sangat aku sayangi, sangat aku cintai,
Hadis apa itu? Hadis ini ketika Rasulullah mengatakan, apa yang sudah kamu siapkan? Tidaklah aku menyiapkan kecuali Allah dan Rasulnya. Kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Anas bin Malik, siapalah aku dibandingkan Abu Bakar? Siapalah aku dibandingkan Umar? Siapalah aku dibandingkan Rasulullah SAW? Kecuali aku mencintai mereka semuanya, dan aku berharap nanti bisa dikumpulkan bersama mereka semuanya. Jadi yang pertama ada tindakan preventif untuk tentang hari kiamat, yakni, kok enakan nggak pakai ini ya saya? Yakni yang pertama, jangan memperbanyak maksiat agar kita bukan sebagai salah satu penggiat terwujudnya akhir zaman. Minimal bukan kita gitu. Yang kedua, kita mempersiapkan apa yang kita lakukan untuk terjadinya hari kiamat. Karena tanpa ada hari kiamat besar pun, hari kiamat kecil tiap hari ada di sekeliling kita. Adanya lahir, meninggal. Ini kan sebagai itu. Inna yaumal fasli kana miqota. Disebut yaumul fasal, hari keputusan. Tidaklah menjadi hari keputusan karena saat itu sudah tidak berguna lagi apa yang menjadi penyesalan. Jangan pernah masuk mall atau pasar, masih tawar-menawar, beli apa enggak, ini bukan yaumul fasal. Tapi kalau sudah, oke, saya beli, yang jual, aduh ternyata kemurahan, sudah enggak ada lagi penyesalan karena sudah hari putusan. Yang beli juga, aduh ternyata kemahalan. Loh sudah ngomong beli ternyata. Nanti ada hari yang namanya yaumul fasal. Kita punya rekening 600 juta. Kemudian Allah wafatkan saat itu, gak kepake apa-apa. Nyesel, ya Allah, tahu gitu 600 juta tak sodakoh, kalau besok tahu aku mau meninggal. Ini hari penyesalan, sudah putusan, sudah gak bisa. Selama kita masih belum ada yang namanya yaumul fasal, gak ada yang namanya kata terlambat. Gak ada yang namanya kata terlambat. Di antara kita mungkin ada yang pesimis, aku kan baru hijrah, belum bisa ini, belum bisa itu, ngajinya masih ikrar. Jangan pesimis, justru ini kesempatannya. Karena di dalam surat Tabarak Allah menyebutkan, dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik perbuatannya, bukan paling banyak perbuatannya, bukan yang paling banyak amal ibadahnya, tapi siapa yang paling baik. Jadi kalau hitung-hitungan, ada kualitas, ada kuantitas. Allah itu yang utama, itu yang dilihat adalah kualitas, baru kemudian kuantitas. Kalau dua-duanya bisa gandeng, bagus. Maka inna yaumal fasli kana miqota. Hari kiamat itu pasti akan datang, hari putusan itu. Saat itu nanti akan penyesalan itu sudah nggak ada berguna. Nyesal sekarang itu sangat bermanfaat dan berguna. Inna yaumal fasli kana miqota. Yang kedua, nggih. Nggih. Pembalasan. Iya. Nanti namanya sehingga disebut yaumul hisab, itu adalah hari pembalasan. Nanti bukan manusia yang akan dibalas. Bahkan seekor kambing yang bertanduk, yang menanduk kambing yang tidak bertanduk, itu pun nanti akan dibalas. Dipanggil dua-duanya. Kamu dulu pernah ditanduk, ya sekarang tanduk dia. Itu yang dimaksud dengan pembalasan. Apapun yang kita lakukan hari ini akan dibalas di hari kiamat. Bisa jadi mungkin dikasih DP di dunia, ya. Tapi jangan beramal urusan akhirat karena untuk mendapatkan sekeping dunia. Aku butuh 1 juta ini. Kan biasanya dibalas 10 kali lipat.
2.000, 1.000 misalnya. Sudah? Inna yaumal fasli kana miqata. Kapan itu? Yauma yunfakhu fis suri fatatuna bareng-bareng. Yauma yunfakhu fis suri pada hari tersebut sangkakala ditiup. Fatatuna afwaja, dan kamu akan datang secara berbondong-bondong. Ini adalah tiupan. Ada yang menyebutkan, para ulama menyebutkan tiupan itu jumlahnya 3 kali. Tapi ada yang menyebutkan tiupan itu 2 kali. Tiupan pertama kapan? Binasanya alam raya. Tiupan kedua saat manusia dibangkitkan. Mana yang lebih ngeri? Ya, mana yang lebih ngeri? Wah, ikhtilaf di antara para ulama. Pertama apa kedua? Yang pertama, binasanya, hancurnya dunia itu ngeri, tapi nggak lebih mengerikan dibandingkan yang kedua. Kenapa? Kalau binasa kan bisa jadi saat itu meninggal, selesai. Tapi saat dibangkitkan tiupan yang kedua, ini mulai ngeri. Fatatuna afwaja, dan kamu datang secara berbondong-bondong. Tafsirnya ada 2. Yang pertama, berbondong-bondong itu umat dipimpin oleh nabinya masing-masing. Tafsir yang kedua, berbondong-bondong sesuai dengan amalnya masing-masing. Yang dulunya suka ngaji, kumpul sama yang bisa, sama seperti di dunia, ngobrol dengan yang nggak sefrekuensi, nyambung apa enggak? Nggak nyambung. Yang satu ngomongin hiburan apa, yang satu ngomong bab apa, ngaji, kan nggak nyambung. Nanti seperti itu. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumaro. Masuknya itu nanti berbondong-bondong. Dikumpulkan yang ahli puasa, kumpul ahli puasa, yang ahli sodako kumpul dengan yang ahli sodako, yang seperti itu. Fatatuna afwaja. Antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu berapa jaraknya? Di tafsir itu ada 40. Ma baina nafkhataini arbauna. 40. Abu Hurairah ditanya 40 apa? Apakah 40 hari? Abaid, enggan menjawab. Apakah 40 bulan? Abaid, enggan menjawab. Apakah 40 tahun? Abu Hurairah juga enggan menjawab. Jadi kalau 40-40-nya apa? Enggak tahu itu 40 apa. Jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu 40. Kemudian setelah itu dibangkitkan. Dibangkitkan seperti apa? Tsumma yunazzilullahu minas sama. Maka kemudian Allah menurunkan air dari langit. Ma'an. Allah menurunkan air dari langit. Fayambutuna kama yambutul bakal. Maka manusia itu akan tumbuh muncul seperti munculnya kecambah atau sayuran. Laisa minal insani syai'un illa yabla illa aduman wahida. Hampir semua tubuh manusia itu akan binasa kecuali satu, adoman wahida, tulang, satu tulang, yakni tulang sulbi atau tulang ekor. Wa huwa ajbud dzanab. Nah, tulang sulbi atau tulang
ekor. Wa minhu, dari tulang ekor tersebutlah yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Nanti akan manusia itu dirangkai kembali pada hari kiamat. Jadi kalau kita melihat fase dari kiamat itu kan nanti akan ada muncul tanda-tanda kecil, muncul lagi ada tanda penghubung, baru nanti ada tanda 10 tanda besar itu, kemudian tidak ada orang yang beriman sama sekali, Allah binasakan dunia ini, binasa semuanya. Yauma yubaddalul ardu ghairul ardi wa barazulillahil wahidil qahar. Itu nanti bumi ini nanti Allah akan ganti. Apakah bumi yang tetap ataukah bumi yang lainnya, ada berbeda pendapat. Baru nanti setelah 40 itu kan ditiup yang kedua. Allah turunkan air. Allah turunkan air hujan. Manusianya semuanya ini kan tinggal sisa tulang ekornya. Dengan turunnya air hujan ini manusia akan muncul seperti kecambah. Dari situ dimulailah yang namanya yaumul mahsyar itu tadi. Terus kemudian 19, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Maka langit itu akan wa futihat, akan terbuka. Fakanat abwaba, dan akan ada yang namanya pintu-pintunya untuk malaikat itu turun dari langit-langit. Sebenarnya malaikat sudah sering turun. Ada malaikat amal yang melaporkan amal, dan malaikat harian yang pekanan itu. Terus nanti pas Lailatul Qadar, para malaikat itu turun untuk menentukan qadar. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba, dan nanti gunung-gunung ini akan dijadikan fata morgana. Hilang semuanya sudah gunung-gunung itu. Kita lanjutkan, semoga nggak selesai kayaknya. Fase ini sudah selesai. Baru kemudian fase berikutnya, inna jahannama kanat mirsoda. Ada yang neraka jahanam itu akan menjadi pengintai. Dia tahu siapa yang akan memasukinya. Siapa itu yang akan memasukinya? Litoghina ma'aba, yaitu orang-orang yang melampaui batas. Togho itu adalah melampaui batas. Offset. Iya, offset. Kan offset itu gini. Ya melampaui batas. Offset. Air minum putih ini halal. Batasnya ini ada yang namanya khomer. Dia lampaui itu. Togho itu sebenarnya kalau air ini terus dikucurkan sampai luber-luber, itu melampaui batas itu gitu. Siapa mereka? Biasanya orang-orang yang berbuat togho itu kalau di dalam Al-Quran disebutkan ar-ro'a hustaghna. Kalla innal insana, sekali-kali tidak, manusia itu sering offsetnya, sering melampaui batas. Kapan? Ar-ro'a hustaghna, karena dia melihat dirinya ini mampu menyelesaikan urusannya. Gara-gara orang itu merasa mampu sehingga dia melampaui batas. Gak butuh Allah, gak butuh orang lain, gak butuh, ngapain, aku bisa kok ngerjakan sendiri. Itu yang menyebabkan manusia jadi togho. Semakin membutuhkan kita kepada Allah, menjadikan kita tidak menjadi orang yang toho. Semakin kita merasa bahwa
semuanya aku bisa mencukupi diriku sendiri, itu yang menyebabkan orang itu jadi tohor. Jangankan kepada Allah, kepada manusia. Merasa tidak membutuhkan temannya. Ketika temannya bersalah, kita mau memberikan maaf? Kenapa? Karena merasa mampu untuk mengurusi dirinya. Jadi neraka itu diperuntukkan untuk siapa? Innal lit-toghina ma'aba. Kapan itu mereka tinggal di sana berapa lama? Labithina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal di sana selama berhukup-hukup. Satu hukup menurut para ulama itu ada yang 30 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Di situ disebutkan berapa? Tolong dibacakan yang bawa. Berapa tahun? Ada yang menyebutkan 70 tahun, ada yang menyebutkan 80 tahun. Bayangkan, inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sisi manusia. Jadi kalau satu hukum kita ambil yang paling pendek, di situ berapa? 70 tahun. 70 kali 365 kali 1000. Baru satu hukum. Berapa itu? Berapa? Jawabannya banyak. Berapa jawabannya? Berapa? 25 juta tahun satu hukum. Satu hukum itu dihukum dengan model satu. Nanti lewat 25 juta tahun ganti model yang lainnya. Dengan siksaan yang lainnya. Fiha ahqaba. Yang pertama ini menunjukkan bahwa yang namanya orang beriman itu tidak kekal di dalam neraka, nanti akan dipindah. Tapi masalahnya dipindahnya berhukup-hukup tadi. Satu hukup sekian tahun, sekian juta tahun. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan, aku ini orang yang terbaik, mesti masuk surga. Kalaupun masuk neraka paling cuman ayyamam ma'dudat. Qalulan tamassana naru illa ayyamam ma'dudat. Paling cuman sehari atau 2 hari. Pernah kita mikir gitu? Ada, biasanya sering mikir, kan aku tetap beriman, gak apa-apa wis, titik-titik. Masalahnya sedikitnya ini segini. Berapa? 25 juta tahun. 25 juta. Labithina fiha ahqaba. Di sana ngapain? La yadzuquna fiha bardan wala syaroba. Mereka di dalam surga itu di dalam neraka tidak yazuquna bardan, tidak merasakan kesejukan baik di hatinya. Bardan wala syaroba, dan juga tidak mendapatkan air minum kecuali illa hamiman wa ghassaqo, kecuali mendapatkan air minum yang sangat panas atau ghassaqo, nanah. Terus kan kita mikir, sudah tahu panas kok diminum. Kenapa? Sejak mahsyar itu mereka sudah sangat kehausan, betul-betul kehausan, haus. Masuk neraka adanya minuman air panas. Mau nggak mau diminum? Diminum, walaupun minuman itu faqat ta'am akan memutuskan apa? Ini namanya usus-ususnya, membuat tetap diminum. Kok bisa begitu? Nggak usah repot-repot. Pernah lihat orang yang naudzubillah morfinis, dia tahu itu buruk, tapi dia silet tubuhnya dia. Kenapa? Karena sudah ketagihan. Nanti begitu. Wa ghassaqo. Ghassaqo itu nanah. Artinya minuman yang sangat dingin. Nanah kumpulan dari penyakit, dari darah, dari air, kotoran, itu nanti dibuat minum. Dan minumannya dingin. Loh,
Berarti nanti di neraka itu ada sesuatu yang sangat dingin. Iya, ternyata Allah menyiksa ahli neraka itu bukan hanya dengan panas, tapi juga dengan dingin. Apakah dingin itu menyiksa? Jangan dikira, dingin itu juga sangat menyiksa. Pernah ke Bromo yang ketika -1 derajat gitu aja. Gimana tuh? Terus kita mikir, bisa ya Allah menciptakan neraka, ada panas, ada dingin. Bisa, jangankan gitu. Di dunia aja kita melihat kulkas, lemari es. Dalamnya dingin. Baliknya mesinnya panas. Nanti neraka seperti itu. Jadi ada panasnya, ada dinginnya. Sehingga hadis Nabi itu sampai disebutkan bahwa inna syiddatal har min faihi jahannam, bahwa hawa yang sangat panas itu termasuk dari hembusan api neraka. Begitu pula dengan dingin yang sangat itu juga termasuk dari hembusan api neraka. Jadi neraka itu nanti Allah menghukum orang-orang yang berada di neraka itu dengan panas yang sangat dan juga dengan dingin yang sangat. Terus kemudian la yadukuna fiha illa hamima wa ghasaqa jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Kalau Allah menghukum itu balasannya setimpal. Tapi kalau Allah membalas orang yang amal soleh, nggak pernah setimpal, lebih. Loh, tapi kok hukumannya seperti itu, Ustaz? Apakah itu setimpal? Loh, sangat setimpal. Kenapa kok sangat setimpal? Manusia sejak lahir itu sudah diberikan fitrah keimanan, kemudian digenapkan akalnya, kemudian diberikan kenikmatan yang sedemikian rupa. Kok masih nggak mau beriman? Balasannya setimpal. Jazaa'u wifaqa. Kenapa begitu? Innahum kanu la yarjuna hisaba, karena sesungguhnya mereka tidak pernah mengharapkan adanya yaumul hisab. Dan wakadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, dengan pendustaan yang sangat dusta. Sangat dusta. Sudah, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Ini tinggal 10 ayat lagi. Disingkat apa disudahi? Dilanjutkan sampai selesai dengan disingkat atau nanti di pertemuan berikutnya? Pertemuan berikutnya aja ya. Nah, jadi sampai di sini wa kulla kenapa mereka itu wakadzabu bi ayatina kidzaba, karena mendustakan ayat Allah dengan kedustaan yang sangat. Dibilang ini halal, dia mengatakan haram. Dibilang ini haram, dia mengatakan halal. Disuruh jalan ke kanan, dia jalan ke kiri. Seperti itu, dengan pendustaan yang sangat. Kita tutup dengan, sudah lewat, nggak ada pertanyaan ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.